dengan NIM 250802026. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi mata kuliah pengantar asesmen psikologi. Di sini saya bersama saudara Rehan sebagai responden. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehan Bangga Pratasta dengan NIM 250802029. Baik. Bagaimana kesibukan Anda saat ini? Kalau kita kerja, jogging, urus dagangan sama tugas. Oke. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kalau menurut saya sih kesehatan mental itu menjaga jiwa kita dari masalah, stres, dan rohani. Menurut Anda, apakah mahasiswa saat ini lebih rentan mengalami stres? Mengapa? Kalau saya bilang sangat iya. Ya, sangat. Karena satu, ada di balik stres mereka tuh ada masukan positif dan negatif. Oke. Kalau positifnya satu, mungkin mereka tuh contoh yang banyak buruknya mahasiswa sekarang mungkin banyak rantauan. Mereka stres karena kuliah mereka itu bisa dapat pekerjaan yang layak. Dan ini menurut mahasiswa kesehatan, contohnya di pekerjaan, kita dalam bekerja itu pasti penuh tekanan, tapi kalau dalam apakah sudah berhutang dari benda keluarga, khusus tanggung jawab keluarganya, atau sendiri, atau tanggung jawab sendiri, kalau negatif ya, itu mereka tuh satu yang paling banyak umum di masyarakat zaman sekarang itu adalah gengsi. Mereka gengsi dalam hal penampilan dari bidang apapun bisa itu baru atau barang baru, gengsi ya, itu stres dia. Pada cara dapetin barang untuk memilih barang itu. Apa saja faktor yang biasanya membuat Anda merasa tertekan? Sebenarnya tidak ada. Kalau saya contoh mungkin dari teman saya. Tertekannya tuh kalau bisa mungkin posisi saya bekerja ada karyawan saya misalkan karyawan di sana mereka tuh penuh dengan dalam pekerjaan misal harus dapatin 50 pelanggan dari malam. Tidak bingung gimana caranya, tapi kalau menurut saya pribadi tidak ada, karena menurut kalau pribadi saya tuh tetap lakuin aja. Baik. Bagaimana Anda menyadari bahwa diri Anda saat ini sedang mengalami stres atau tekanan mental? Kalau stres saya biasanya itu dalam pekerjaan sih, lebih sering pekerjaan. Itu saya atasinya dengan olahraga. Kadang saya bermain konsol game atau ya dengan musik. Terus kalau kesehatan mental saya alhamdulillah belum ada, tapi terkadang saya sering mungkin setahun sekali itu saya cek psikolog untuk jaga jiwa saya. Oke, baik. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika merasa tertekan? Balik lagi, saya tidak pernah merasa tertekan, tapi saya jawab saya kalau dalam posisi tertekannya itu biasanya kebetulan teman saya ini tamatan pondok jadi Islam bagus. Kadang-kadang pas dia tertekan dia tuh baca salawat terus sholatnya diperbaikan dan saya
nilainya emang oh begini cara melaksanakan. Oke, baik. Pernahkah Anda merasa kehilangan motivasi belajar? Apa penyebabnya? Mungkin sebenarnya bukan hilang sih. Oke. Lebih ke tidak sadari mau tidak itu ada di mana. Mungkin contohnya satu, saya mungkin dulu jadi tentara. Lulus cuma saya mengundurkan diri karena mau kewirausahaan. Semuanya ada kewirausahaan dan beberapa jalur, salah satunya negara. Jadi saya terpaksa kuliah dan menggunakan yang kuliah psikologi. Jadi kayak gimana motivasinya itu alasannya menjadi pekerjaan. Lanjut, bagaimana pengaruh lingkungan pertemanan terhadap kondisi psikologis Anda? Pertemanan, kalau pertemanan global menurut saya alhamdulillah bagus-bagus saja. Cuma ketemu karena mereka ada masing-masing, tapi sekali ketemu udah malu dan kalau pertemanan kampus aman-aman saja. Wah, walaupun saya di kampus lebih banyak diam karena saya orang kurang paham pergaulan zaman sekarang. Karena saya orang yang lebih suka gerak sendiri. Apakah keluarga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang? Kalau pribadi saya sangat iya. Mungkin contoh kecilnya keluarga saya pernah ada masalah bercerai dan itu mental saya mau hancur. Tapi saya juga dalam pengadilan itu cara pengadilan berhasil dan disitu menurunkan mental saya. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap rasa percaya diri atau suasana? Pengaruh, oke. Ini saya juga karena saya streamer kecil dengan demikian dan sempat booming, cuma saya off sementara. Jadi kalau menurut saya penting banget karena di situ mungkin bisa menjadi suatu dari cuma kita. Terus yang kedua melatih makin mental kita makin bagus karena kita tidak tahu ke depan itu pekerjaan kita mana tahu ya apa yang untuk paling besarnya kayak memang itu jadi artis itu kan tidak ada harus ramai penuh. Oke, menurut Anda, apakah membandingkan diri dengan orang lain dapat mempengaruhi kondisi psikologis? Sebenarnya lagi kalau saya nggak pernah membandingkan sama orang lain diri saya sendiri karena saya menghargai apa yang di atas diberikan. Cuman saya melihat teman saya lagi, bukan teman di sini di tempat orang sekitar, orang sekitar. Pas saya kadang saya percaya di apa yang dengan saya atau apa kadang terdengar orang kita kayak ini kayak saya melihat padahal secara pribadi saya ya wes Apakah Anda pernah merasa cemas terhadap masa depan? Oh sangat. Salah satunya ya mungkin contoh misalnya apa yang saya kenapa saya kuliah ya biar sebenarnya mungkin bisa aja saya sebentar atau berapa cuma saya lebih menjamin bahwa salah satunya biar baca dari keluarga terus yang kedua memikirkan usaha atau apa. Menurut Anda, apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan? Sangat caranya berbeda. Kalau saya pernah tahu, tapi satu kan ada. Tapi kalau laki-laki itu sebenarnya laki-laki itu simpel. Ada yang tapi kebanyakan simpel. Jadi mereka itu pelampiasan aja. Tergantung ya, kadang merokok, kalau yang game, kadang kalau yang suka olahraga.
Apakah Anda pernah merasa penting untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog ketika mengalami masalah mental? Mengapa? Saya pernah merasakan masalah dalam diri saya, tapi saya mementingkan orang psikolog untuk mendeteksikan tahu jadi ibaratnya itu pendirian saya di ada kurang lebih ya, karena mereka juga cita-cita saya menjadi. Menurut Anda, apa saja stigma masyarakat terhadap orang yang pergi ke psikolog? Baik, contoh kalau seperti saya menjadi kuliah psikolog aja, banyak orang mengira saya ini psikiater, padahal berbeda psikolog psikiater. Terus banyak juga orang bilang, oh berarti menangani orang gila ya. Oh, di situ juga berarti stigma masyarakat kiranya banyak mengira psikolognya yang orang gila. Dan ya, saya sendiri setahun sekali kadang nggak juga sih, kadang setahun lebih lah konsentrasi. Padahal untuk kecuali diri kita sendiri. Oke, next, bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya tuntutan akademik? Akademik ya, akademik sebenarnya banyak caranya sih, cuman contoh kecilnya paling sering orang tahu tuh ya mungkin tugas mahasiswa ya atau anak sekolah. Natasi ya? Iya, cara menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya tuntutan akademik. Satu, harus misalnya tuntutan akademik itu contoh nanti ada PR Iya, kan? oke. Kalau bisa langsung kerjain ya itu juga. Dan karena yang bikin kita stres atau main tuntutan itu karena kita suka mendesain tugas itu. Nah, emang kita menyelesaikan ya itu cuman membuat otak kita jadi terbebani dan kita berpikir di situlah arti negatif bahwa aku nggak cocok di sini ya. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari pengalaman menghadapi hidup, tekanan hidup? Pengalaman terbesar. Sebenarnya banyak, cuma saya yang saya lihat aja salah satunya pengalaman terbesar. Mungkin salah satu faktor wajah saya ini orangnya berusaha tersenyum. Cuman emang mimik wajah saya, niru wajah saya kadang saya tuh berusaha senyum dalam hati. Nah, tapi di luar tuh emang gak senyum. Jadi pikir orang ini saya ini orang emosional sama kayak tukang marah. Iya. Jadi tapi ada juga teman saya yang lama kenal saya atau orang udah mulai dekat sama saya tuh tahu bahwa ternyata tidak bisa menilai sekedar label doang. Jadi ibaratnya pelajaran dalam kehidupan ini ya kita nggak bisa memandang orang dari luarnya saja. Apa pesan Anda untuk mahasiswa yang sedang mengalami stres atau masalah psikologis? Psikologis dalam bidang apa dulu dalam belajar? Masalah mental. Masalah mental. Iya. Mental seseorang. Bagaimana? Oke. Apa pesan Anda? Kalau pesan saya caranya ya satu, mungkin kalau orang perokok, ini teman saya ada perokok dan saya berhasil menghentikannya. Itu kalau bisa orang itu kita hindari dulu rokok, hindari. Walaupun di depan dia nggak merokok juga, hindari dulu. Karena apa? Kita butuh kebutuhan untuk bisa olahraga, terus healing jalan-jalan. Mungkin kalau baca ada banyak muat, bisa kita ngumpul ke teman-teman kita yang support, bukan teman-teman di bagi-bagi. Oke. Jadi ibaratnya itu butuh perantara sosial. Jika diberi kesempatan untuk mengubah satu hal terkait kesehatan mental di lingkungan kampus, apa yang ingin Anda ubah? Jika diberi kesempatan untuk mengubah satu hal terkait kesehatan mental di lingkungan kampus, apa yang ingin Anda ubah? Kesehatan mental di kampus. Sebenarnya
Kalau di kampus ini kalau menurut saya banyak sih, cuman saya ambil contoh kecilnya, saya sering bermain ke kampus-kampus lain karena teman saya dan teman dekat saya banyak, ada yang di PCN, ada di Uni, tapi saya sering main ke PCN dan saya bandingin umur yang saya sudah sekarang ini plus minus lah. Salah satunya kesehatan mental tuh sistem pembelajarannya sih. Misalnya kita kejadian ibaratnya nih semua mahasiswa nih emang kita dituntut siap untuk belajar yang mendadak atau apa, tapi usahakan jangan sering-sering karena apa, kita mungkin kepedulian sih tergantung orang yang melayani apa yang kita lah, asal saya sebut ya kan. Karena apa, mereka mengajarkan kita jangan stres, tapi dia sendiri bikin kita stres. Mungkin sekali dua kali boleh, tapi jangan sering. Oke. Dan gitu pun juga kita entah ke dia atau media sosial. Baik, oke. Menurut yang saya ketahui saat ini saudara Rehan sedang bekerja ya kan? Oke. Sudah lama. Oke. Boleh sedikit menceritakan bagaimana kesehariannya di tempat kerja dari sebelum berangkat sampai tiba di pekerja? Mungkin kejadian kemarin adalah kemarin kalau yang lama-lama ada banyak pas. Satu dari kita bangun pagi ya. Saya bangun pagi itu pagi saya di kamar sekasian. Terus kedua saya kalau kemarin itu alhamdulillah bisa bangun setengah 4. Jadi saya mandi, lari, push up, habis itu sholat mandi, sholat. Saya mandi emang 3 kali pagi. Karena satu pagi untuk bangun dan stres, terus selesai olahraga mandi lagi. Soalnya 2 kali baru sholat berganti baju untuk perkuliahan, siswa kuliah. Terkadang saya sarapan, tapi kemarin itu sarapan beli roti canai 1.000, terus saya berkuliah, belajar, pas pulang saya pas pulang jam 6. Ya, menyempatkan koordinasi tugas saya, untuk merencanakan bagaimana proyeknya untuk depannya. Nah, singkat cerita sudah jam 3, saya selesaikan kerjaan, baru saya pergi tempat saya kerja. Saya kerja saya ada 2, satu dari tempat kedai kopi di Bakso Rehan. Di situ saya bekerja melayani campur kopi pagi kerja. Ini bagi video melihat video Bakso Rehan. Jangan lupa ya mampir. Murah ya. Terus alhamdulillah dalam sehari itu bisa lah berkapnya itu 50 ke atas, kadang-kadang itu 100. Oke, baik. Jadi itu kami kolaborasi dengan Bakso Rehan. Saya sampai jam 11 Malam. ya. Oke. Malam, karena kalau kami sampai jam 11 malam baru tutup. Nah, pas 12 malam, nah ini ya. Kalau kemarin sih saya langsung tidur, tapi kalau misalnya hari weekend, saya tuh menikmati Jogja Open Game ya. Kalau sedang tambahan itu dengan sebulan, alhamdulillah bisa meraup 2 juta sebulan. Nah, jadi saya tuh Jogja, kalau mungkin kalau saya kasih ya. Oke. Jadi itu aja sih kerja. Tapi kalau dulu saya kerja PT sebelumnya. Oke. Tadi kayaknya saya mendengar kalau saudara Rehan ini suka main game ya. Oke. Kalau boleh tahu, hobi itu mulai dari sejak kapan? Dari kecil, dari saya kelas 2 SD. Kebetulan dulu keluarga saya orang susah. Karena dulu itu rumah dinas saja tidak dapat, tapi lahan kebang. Jadi tinggal di dulu. Sempat kekurangan, nah pas kelas 2 SD keluarga saya pindah, jadi baru perpindahan masa kejayaan keluarga. Alhamdulillah itu saya melihat kawan saya tuh kayak dulu tuh apa ya, Blackberry, pas itu Oke.
Di situ saya suka smartphone. Cuman saya tuh bukan sekedar suka game aja, saya ngulik juga barang tuh. Karena saya pernah tuh ada yang udah rusak orang, saya minta ada yang jadi saya sekalian juga menyukai game sama perangkat HP juga gitu. Jadi saya kira suka game, cuman saya jadi keras menurut saya ya. Jadi baru terbang ke sini, jadi nggak bisa dan menjadi kebutuhan sih. Saya bersyukur emang nggak merokok, nggak minuman, tapi saya mungkin setiap orang nggak sempurna. Saya mau main game, cuma saya nggak bisa membatasi konsisten juga. Jadi kalau saya itu memang hobi, menjadi hobi kebutuhan lah. Kalau saya stres atau gabut, saya main game. Mungkin salah satunya mulai cari masalah juga. Mungkin kalau kita yang dapat pasangan atau enggak ya kan, ada yang tadi selingkuh atau apa ya, orang bilangnya main game ya. Terus karena sudah jadi hobi, terus gak fokus gini saya nih kepikiran kita lagi-lagi kalau ada uang untuk dipandang sebelah mata. Dan saya sudah merasakan sendiri pas saya sudah kerja ada apa, cuma saya tutupi, saya berusaha menampakkan kalau saya nggak pernah bekerja kesannya, dan saya dapat beda perlakuan orang yang datang saya bekerja sampai tidak. Misal saya dapat kerja, mereka melakukan saya kayak ya sebaik mungkin kayak sapa, kayak aja apa. Tapi kalau orang yang nggak tahu saya bekerja emang ditindas terus di dari belakang kita tidak tahu, pas mereka sudah tahu mereka ya seperti kali lagi gitu. Kita nggak mau fitnah tuh mereka teman ya pada dekat gitu. Jadi itu karena berawal dari game juga, karena game itu saya bisa menjadikan bagian dari aku memainkan akun orang. Di situ saya dapat penghasilan juga, jajan tambahan lah, dan membantu orang tua. Karena orang tua saya pun mama saya nggak bekerja, cuma RT, mama saya tentara yang orang baik juga. Oke, baik, terima kasih kerjasamanya. Oke, sama-sama.